Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat iman dan Islam. Diberikan kita kesehatan, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa kembali berkumpul di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak pula lupa kita berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulkum fid dharain, amin. Wa qala al-syafi'iyyatu yukrahu dafnul mayyiti fi tabutin illa fi ardin nadiyatin aw rakhwatin aw kana fil mayyiti tahriyatun biharikin aw ligadin bihaitsu la yutbituhu illa tabutu aw kanat imra'atun la mahramalah li alla yamaswal ajanibu inda dafni aw ghairihi. Kemarin perkataan daripada Imam Syafi'i bahwasanya makruh mengubur mayat itu dengan peti mati, terkecuali pada tanahnya tadi, tanahnya basah atau tanahnya itu lembek berair, atau mayat tadi itu bekas hangus terbakar atau memang bekas terbakar saja. Bihaitsu la yudbituhu illa tabut, tidak bisa mengerjakan dengan teliti, maksudnya tidak bisa mengumpulkan anggota mayat tadi terkecuali dibuat di dalam peti mayat tadi, baru diperbolehkan. Atau seorang perempuan yang tidak ada mahram, sendirian di balik papan sini, saudaranya tidak ada, malah pamannya tidak ada, mertuanya tidak ada, meninggal dunia di sini. Nah, bagaimana demikian? Yang walaupun yang memandikan itu perempuan, karena perempuan yang meninggal, perempuan yang memandikan, namun yang memasukkan ke dalam kuburan itu siapa? Kalau ada mahramnya boleh, adiknya kah, atau kakaknya, atau pamannya, atau mertuanya, boleh memasukkan ke kubur tadi tanpa pakai peti mayat. Tetapinya bila tidak ada mahramnya, maka dianjurkan untuk pakai peti mayat, li alla yamassuha al ajanibu, supaya orang yang memasukkan ke dalam liang lahat atau liang kubur tadi, yang mengangkatnya itu adalah orang lain, tidak menyentuh kulitnya, inda dafni, pada ketika menguburkannya, au ghairihi, atau memasukkan ke dalam liang lahatnya. Itu alasannya. Nah, siapa tahu kepeleset kan ceritanya, kawan, siapa tahu kepeleset masih memegang mayat tadi, lalu tercium atau terbuka daripada kain kafannya, sedangkan ini yang memegang ini tadi bukan mahramnya. Maka diperbolehkan bagi perempuan yang tidak ada mahramnya tadi dipakaikan peti mayat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Wa qala al-Hanabilatu, yang terakhir berkata daripada Imam Ahmad bin Hanbal, la yustahabbul dafnu fit tabutin,
Tidak dianjurkan menguburkan itu dengan peti mati, sekalipun perempuan. Nah, li'annahum lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi, karena tidak ada yang bisa diambil baik hadis atau perkataan sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah memakai peti mayat. Wa fihi tashabbuhun bi ahli dunya, memakai peti mayat itu kata Imam Ahmad bin Hambal itu menyerupai dengan orang-orang ahli dunia, artinya non muslim, karena non muslim itu adalah ahli dunia. Wal ardu anshafa li fadlatihi, sedangkan bumi ini kata Imam Ahmad bin Hambal itu akan menyerap daripada apa namanya istilah gitu, jabatan kemuliaan si mayat. Wal ardu anshafa li fadlatihi, dan bumi ini kata Imam Ahmad bin Hambal akan meresap. Ansapatu asal kalimatnya ansapatu asalnya tuh anduk. Anduk itu apabila ditaruh di bawah kemudian sesuatu itu datang, itu namanya menyerap, menghilangkan. Nah, wal ardu anshafa li fadlatihi, sedangkan bumi ini akan menghilangkan daripada kemuliaan seseorang yang sudah masuk ke dalam kubur. Biar jabatannya tinggi apa juga pun, bila sudah masuk kubur kemuliaannya itu hilang dengan masuk ke dalam bumi. Nah, itu pengertian daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak perlu lagi pakai peti mayat. Bismillah. Amma hukmu ziyaratal kuburi falifuqahai fihi ra'yani. Hukum ziarah kubur. Falil fuqahai fihi ra'yani. Ulama-ulama fikih kita membagi ini kepada dua pendapat. Binisbati linnisa'i, apabila ziarah tadi masih disangkut pautkan dengan perempuan. Tapi kalau laki-laki pendapatnya secara mutlak dianjurkan. Tapi kalau ada perempuan, nah ini perlu dua pendapat kata Imam Syafi'i. Ammar rijalu fala khilafa baina ahli ilmi fi ibahati ziyaratihim al-qubura. Adapun laki-laki maka tiada khilaf, tidak ada pertentangan, tiada ada yang mendebat baina ahli ilmi, antara orang-orang yang berilmu fi ibahati ziyaratihim, pada bolehnya ziarah mereka al-qubur, akan kuburan. Nah, di sini nanti ada amalannya adalah yang menurut ulama salaf apa yang patut dibaca di kubur. Ini menurut ulama salaf yang 4, imam mazhab yang 4. Yang pertama pendapat daripada Ra'al Hanafiyatu, berpendapat Imam Abu Hanifah, tundabu ziyaratul kuburi lin nisa'i lirrijali wan nisa'i. Dianjurkan ziarah kubur itu baik laki-laki maupun perempuan, alal as-sahih, atas pendapat beliau yang paling banyak, paling sahih. Lima ruya Ibnu Abi Syaibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'ti kubura syuhada'a bi Uhudin, adalah Nabi senantiasa mendatangi kuburan orang-orang mati syahid di Uhud, ala ra'si kulli haulin, pada waktu awal-awal setahun. Jadi haul-haul itu datang Rasulullah SAW, setahun sekali datang Rasulullah. Fayaqulu, kemudian Nabi membaca assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini hadis yang pertama, bacaan masuk ke komplek kuburan. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. 1. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal baqi li ziyaratil mauta. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berziarah kubur ke Baqi, dan beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha li wa lakum al-afiyata. Kalau kita lihat hadis di sini lah, lihat hadis di sini. Baik doa yang pertama tadi itu dalam Al-Qur'an ada. Yang kedua itu doa yang langsung dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita paham di sini lah, kalau berdoa saja
lah kepada orang yang dikubur disuruhkan Nabi, berarti ini sama dengan pemahamannya adalah berhadiah untuk mayat yang sudah meninggal dunia pun sampai. Apa gunanya Nabi mengajarkan doa kalau tidak sampai? Iya kah? Coba doa tahlilan itulah, mulai doa tahlilan, baik doa arwah atau doa haul, itu semuanya maknanya memintakan ampun kepada si mayat. Sedangkan disuruhkan Rasulullah SAW, kita ini mendoakan memintakan ampun kepada si mayat. Sama halnya begini Pak lah, kita misalnya tidak bisa mengaji, ini minta maaf nih, misalnya tidak bisa mengaji, lalu orang tua kita meninggal dunia, sedangkan kita ini ingin berbakti kepada orang tua kita yang baru meninggal dunia, mengaji, mengirimkan hadiah tidak bisa, apalagi membaca doanya. Lalu kita menyuruh orang lain, datangkan guru si Ano, Pak Haji Qayyum dipanggil, Pak Haji siapa dipanggil untuk mendoakan. Apakah kita yang tidak mampu ini, saya yang mengundang ini, tidak bisa membacakan doa, tidak bisa mengaji, membaca yasin, membaca sholawat tidak lancar juga, misalnya saya mengundang yang lain untuk membacakan, mengirim hadiah kepada orang tua saya, apakah saya termasuk orang yang berbakti? Sama halnya seperti ini Pak lah, ini contoh yang secara akal dulu. Di saat seseorang lah, misalnya saya, orang tua saya sakit lah, orang tua saya sakit di rumah, BO-nya, BAB-nya, pipisnya di atas ranjang, sedangkan saya tugas saya di luar rumah, kerjaan saya di luar rumah, dan itu pekerjaan berat, tidak bisa saya melayani orang tua saya, lalu saya menyewa, istilahnya menyewa pembantu untuk membersihkan BAB dan pipis daripada orang tua saya. Apakah saya termasuk daripada orang yang berbakti kepada orang tua? Karena saya tidak mampu. Kalau saya tidak bekerja hari itu, satu hari tidak bekerja, saya dipecat. Mau tidak mau saya menyuruh orang lain untuk membersihkan daripada BAB dan pipis orang tua saya. Apakah saya termasuk orang yang durhaka? Apakah saya termasuk pula orang yang taat kepada atau berbakti kepada orang tua? Nah, secara akal itulah. Jadi apabila kita tidak mampu untuk membaca Quran, berhadiah kepada orang tua kita, apalagi membacakan doa yang secara fasih, maka kita menyuruh orang lain karena kita tidak mampu. Karena yang dianjurkan itu kanlah apa? Tiga inilah yang tidak akan terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saya tahu ilmun yuntafabih, ilmu yang bermanfaat. Nah, sedangkan kita tidak memiliki ilmu agama, misalnya tertolak kita, kan yang sampai kepada mayat itu kan tiga, ilmu yang bermanfaat, apalagi amal jariah, kemudian anak yang soleh. Sekarang pertanyaannya, kalau disyaratkan Rasulullah SAW anak yang soleh itu bisa mendoakan secara pribadi tanpa orang lain, kasihan kan? Nah, sedangkan di sini kalimatnya adalah kalimatnya secara umum, waladun solihun. Makanya di sini kalimatnya tidak pakai alif lam pertama. Yang kedua ada idafat mausuf namanya. Ini kalau dalam bahasa nahwu balaghah inilah. Apabila waladun solihun, anak yang soleh. Arti anak yang soleh inilah yang mampu mendoakan orang tuanya. Apabila dia tidak mampu, dia bisa mengusahakan supaya orang tuanya tadi didoakan oleh orang lain. Itu anak soleh. Sebagaimana haji saja boleh dibadalkan, digantikan orang lain, itu pekerjaan yang wajib itulah. Haji itu wajib lah, wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu boleh membadalkan haji. Kita suruh orang lain yang di Mekah, tolong hajikanlah untuk orang tuaku ini bin si ini, boleh digantikan, itu perkara wajib. Tidak pernah Rasulullah SAW melarang, apalagi ini perkara sunat saja. Bolehlah kita gantikan orang lain untuk membacakan kedua orang tua kita, supaya kita tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sama halnya itu. Jadi kalau dikatakan tahlilan, mengundang orang lain, yalah, tidak ada syariatnya. Nah, itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu gimana?
Berdiam dirilah anak tadi meratapi orang tuanya meninggal dunia. Siapa lagi kalau tidak kita? Nah, jadi kalau kita paham hadis di sini bahwasanya inilah Rasulullah menganjurkan mendoakan, berarti pasti bermanfaat. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sesuatu itu apabila sesuatu itu tidak bermanfaat, tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau bermanfaat, berhadiah kepada yang dikubur itu pasti sampai. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, aku dahulunya kata Rasulullah pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, hendaklah kalian ziarah. Fa innaha tudzakirukumul mauta, karena bosnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kalian akan kematian. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain itu fa innaha tudzakirul akhirata, akan mengingatkan kalian akan akhirat. Wal afdalu, yang paling bagus, yang paling mantap, bahasa kitanya adalah yang paling mantap itu antakuna ziyaratu yaumal jumu'ati was sabti wal isnain wal khamisi. Yang afdolnya ziarah itu yaumal jumu'ati, hari Jumat, was sabti, hari Sabtu, wal isnain, hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Jumat, Sabtu, Senin, Kamis. Wasunnatu ziyaratuha qaiman. Dan yang sunnahnya itu berziarahnya secara berdiri. Waddu'a'u indaha qaiman, dan berdoa di samping kuburan itu pula secara berdiri pula. Ini nanti inilah kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khuruji ilal baqi, sebagaimana yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW ziarah kubur pada waktu beliau keluar untuk ke ziarah di Baqi. Ini palah ziarah kubur apabila tempatnya itu penuh, tidak bisa kita duduk, maka ziarah kuburnya cukup dengan berdiri. Berdirinya menghadap mana? Menghadap ke kiblat. Tapi apabila kita duduk kita ini duduk membelakangi kiblat. Itu kalau tidak khilaf di dalam kitab Syarus Salikin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kalau yang subuh itu kan sudah terjemahan atau yang ringkasan adalah. Jadi kalau kita berziarah karena ini banyak nih lah kuburan banyak. Kalau kita sedangkan kuburan keluarga kita di ujung sana paling jauh. Bagaimana cara ziarahnya? Kita menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Jadi mayat itu kan kepalanya menghadap ke kiblat sana, kan? Kita menghadap kiblat ke sana mendoakan. Tapi kalau kita ziarah kuburnya itu karena ini masih luas nih lah, sekarang di daerah sini kan masih luas lah, masih bisa kita duduk, artinya jongkok. Nah, itu menghadap kepada kepala mayat atau kita membelakangi kiblat. Nah, itu caranya. Wa yustahabu li zairi ay yaqra'a surat Yasin. Disunatkan bagi orang yang ziarah kubur itu membaca surah Yasin. Lima warada an Anasin, karena riwayat daripada Anas annahu qala, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabira faqara'a Yasin. Barang siapa yang masuk ke komplek kuburan faqara'a Yasin, kemudian dia membaca Yasin, wa ahda sawabaha lil amwat, kemudian dia berhadiah pahalanya untuk orang yang mati, khaffafallahu anhum yauma idin, maka Allah akan mengeringankan hari itu azab daripada orang yang di kuburan tadi. Wa kana lahu bi adadi ma kana fiha hasanatin, dan orang yang mendoakannya tadi mendapatkan pahala sejumlah pahala orang-orang yang berada di komplek kuburan tadi. Zakarahu fil bahri ra'iq wa fi riwayatin Zailai. Ini sekalipun hadisnya dhaif, yang penting jangan palsu, itu aja hadis tuh. Kalau hadis dhaif, kalau untuk yang namanya apa? Untuk bergemar kita beribadah, inilah beribadah, maka itu diperbolehkan. Satu. Yang kedua, apabila hadis dhaif
Sedangkan ada hadis-hadis sahih yang lain yang setara, yang sepaham pemahamannya dengan hadis dhaif, maka hadis dhaif tadi dinaikkan menjadi hadis marfu atau hadis hasan. Yang penting jangan hadis palsu. Kalau dhaif tidak masalah lah. Atau karena untuk menggambarkan beribadah. Karena beribadah membaca Yasin itu beribadah. Yang kedua, kalau hadis dhaif itu ada persamaan riwayat-riwayat imam-imam yang lain selain daripada Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis tadi itu diangkat derajatnya bukan dhaif atau lemah lagi menjadi hadis hasan atau hadis marfu, hadis yang diangkat atau hadis yang bagus. Nah, karena ini hadis yang pertama membaca Yasin di kuburan hadisnya dhaif, cuma kalau kita baca lagi hadis di lain, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah oleh kalian kata Rasulullah ala mautakum terhadap orang yang mati di antara kalian Yasin, akan Yasin. Nah, hadis ini hasan. Ada sebuah kitab palah itu kalau tidak khilaf berapa juz itulah? 24 juz itu khusus untuk bahasa Arab. Jadi satu kalimat bahasa Arab ini ada puluhan pemakaian. Nah, sama mautakum. Mautakum di sini ada 3 pemahaman. Ini mirip-mirip kitabnya seperti ini, Pak, mirip seperti ini. Kalau ini ada 14 juz. Ini 14 juz. Ada lagi yang lebih tebal dari ini, 22 juz, itu khusus untuk membahas pala kalimat-kalimat fikih, kalimat-kalimat fikih seperti mautakum, orang yang mati di antara kalian. Itu pemahamannya ada lebih daripada 10. Apa maksudnya mautakum di sana? Itu namanya Mausu'atul Fiqhiyah Islamiyah Turki. Nah, itu ada pengarangnya di sana menjelaskan pala arti mautakum di sini ada 3. Yang pertama, orang yang menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, orang yang baru meninggal dunia. Dan yang ketiga, orang yang sudah dikubur. Jadi kalau kita berlakukan hadis ini, iqra'u alla mautakum Yasin, bacalah oleh kalian terhadap orang yang mati di antara kalian, baik pada waktu sakaratul maut, baik waktu baru aja meninggal dunia atau sudah masuk ke dalam kubur, Yasin, akan surah Yasin. Hadis ini hasan. Artinya predikatnya agak tinggi sudah daripada dhaif. Ini persamaan hadis yang pertama tadi. Jadi hadis dhaif ada yang menyeimbangkan, yaitu hadis hasan. Ini riwayat daripada Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban. Kalau kita telaah kembali pala kalau kutubus sittah, ini istilah-istilah kutubus sittah, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, inilah Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, tahun 7 inilah, ini ada 6. Nah, di antara hadis-hadis lah yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu dhaif, ternyata di Sunan Abu Dawud, di Sunan Hakim itu banyak mengatakan hasan. Terkadang Imam Bukhari dan Muslim inilah kalau satu kali saja pala itu Imam Bukhari suatu saat pernah mendapat kabar, ini cerita ke lain inilah. Yaitu suatu saat Imam Bukhari ini pernah mendapatkan kabar bahwasanya di kampung sana itu ada seorang laki-laki yang pernah dapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersanad sampai ke Rasulullah. Imam Bukhari melakukan perjalanan jauh, menginap di samping rumah laki-laki yang akan diambil hadisnya tadi oleh Imam Bukhari. Pagi-pagi dilihatnya seorang laki-laki tadi, kata Imam Bukhari, inilah menggenggam tangannya begini, lalu memanggil ayam. Kurr, datang ayam, tangkapnya ayam tadi, dibukanya tangannya, ternyata tidak ada makanan ayam. Berbohonglah. Nah, dengan adanya yang seperti itu inilah, hal-hal kecil aja bisa mendustai menurut pendapat beliau inilah, apalagi perkara yang berat, perkara hadis Rasulullah. Maka beliau tidak jadi mengambil hadis daripada laki-laki tadi. Nah, kita khawatirnya seperti inilah imam-imam dahulu yang mereka sangat kuat lah, bila orang itu fasik tidak diambilnya, bila orang itu